Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita masih membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Baginda meminta Abu Nawas mengajari keledai membaca. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya, karena di akhir cerita kita akan mengisahkan pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini. Baginda meminta Abu Nawas mengajari keledai membaca. Baginda Raja Harun ar-Rasyid kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Itu sebabnya tidak segan-segan Baginda mengujinya dengan hal-hal yang mustahil bagi kebanyakan orang. Suatu kali, Baginda memberi hadiah seekor keledai kepada Abu Nawas. Sudah barang tentu, Abu Nawas senang bukan kepalang. Ia menerima dengan senang hati. Untuk pengetahuan saja, keledai adalah hewan domestik dari keluarga kuda. Hewan ini telah digunakan sebagai hewan pekerja selama ribuan tahun yang lampau. Keledai pertama kali didomestikasi sekitar 3000 sebelum Masehi, mungkin di Mesir atau Irak atau Mesopotamia. Keledai digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Abu Nawas butuh keledai untuk tunggangan. Dengan memiliki keledai, jika hendak kemana-mana tidak perlu jalan kaki. Maka wajar jika Abu Nawas senang dengan hadiah itu. Apalagi hadiah itu dari Baginda Raja. Tapi tunggu dulu, ada udang di balik batu tentang hadiah itu. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 pekan, datanglah kembali kemari, dan kita lihat hasilnya, titah Baginda dengan wajah serius. Mendengar titah itu, wajah Abu Nawas mendadak pucat, wajah ceria pun mendadak hilang. Abu Nawas sadar ini adalah ujian yang mesti diselesaikan dengan baik dan benar. Jika gagal, habislah dia. Abu Nawas pun berlalu. Dan 2 pekan kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Baginda menunjuk ke sebuah buku besar. Abu Nawas pun menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tidak lama mulai membalik halamannya dengan lidahnya, terus-menerus. Dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah itu, si keledai menatap Abu Nawas. Demikianlah, kata Abu Nawas. Keledaiku sudah bisa membaca, lanjutnya. Dengan wajah berhas senyum simpul, Baginda mulai menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Kemudian Abu Nawas berkisah. Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku, dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Tapi tungkas Baginda tidak puas. Bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Abu Nawas menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan? Baginda mengangguk-ngangguk sembari menatap wajah keledai dan Abu Nawas secara bergantian. Dasar, gumam Baginda, lalu mengusir Abu Nawas bersama keledainya itu. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa apabila kita membaca sebuah buku, harus mengerti isinya. Apabila hanya membaca saja tanpa mengerti isinya, berarti kita sama bodohnya dengan keledai. Karena itu, bacalah buku dan pahami isinya dengan benar agar tidak salah paham dan tidak salah menyampaikan kepada orang lain. Adapun cara membaca yang baik agar memiliki ingatan tajam yaitu, yang pertama adalah niat. Cara membaca yang baik yang paling utama diawali dengan niat. Segala sesuatunya tergantung dari niatnya. Jadi, niat tidak hanya diperuntukkan ketika kita hendak sholat, puasa saja, tetapi untuk banyak hal apapun. Niat itu penting dan perlu. Hal ini terkait dengan hasil. Jika dari awal memang memiliki niat yang baik, pastinya selama menjalankan proses pun juga akan memberikan timbal balik yang baik pula. Niat juga menjadi landasan dasar dalam membaca. Yang kedua adalah, kenali tujuan kamu membaca. Setelah mengetahui niat,
Selanjutnya, kenali tujuan membaca itu untuk apa. Jadi, sebelum masuk ke cara teknis, cek terlebih dahulu tujuan kamu membaca karena alasan apa. Karena, semahir dan tahu banyak cara membaca buku yang baik sekalipun, jika tidak tahu tujuan utamanya juga sama saja. Sama saja karena belum tentu apa yang dibaca dipahami, masuk ke dalam memori otak untuk dijadikan pengetahuan. Yang ketiga adalah menandai kalimat menggunakan highlighter. Jika dua cara membaca yang baik di atas, tips selanjutnya yang bisa dilakukan pula agar membaca efektif adalah menggunakan highlighter. Misalnya, kamu menandai kalimat yang penting menggunakan stabilo atau pensil warna. Cara ini lebih efektif membantu kamu dalam mengingat informasi yang dianggap penting. Yang keempat adalah membuat ringkasan menggunakan sticky note. Buat kamu tipe pembaca yang tidak suka bukunya dicoret-coret, apalagi diberi tinta warna seperti poin di atas, tenang, kamu bisa tetap menjaga kebersihan buku dengan cara menambahkan catatan dan coretan di sticky note. Kemudian, coretan dan catatan tersebut ditempelkan di halaman buku yang kamu baca. Cara membaca yang baik dengan bantuan sticky note ini juga efektif membantu kamu membaca lebih efektif. Efektif pula dalam menguatkan ingatan terkait informasi penting. Yang kelima adalah perhatikan jarak baca 30 cm. Cara membaca yang baik adalah memperhatikan jarak. Jarak membaca yang standar adalah 30 cm. Kenapa harus memakai jarak? Karena jika tidak menggunakan jarak, maka mata akan mudah lelah. Sebenarnya, tidak hanya lelah, tetapi juga dapat menimbulkan mata sakit minus. Selain membaca dengan jarak 30 cm, juga disarankan membaca dengan postur yang tepat. Postur yang baik saat membaca buku dengan duduk tegak atau sambil duduk bersandar. Membaca dengan posisi duduk jauh lebih efektif dalam menyerap informasi yang kamu baca, dibandingkan membaca dengan cara tengkurap. Apalagi membaca sambil tidur, ini tidak dianjurkan. Yang keenam adalah mengenali selera membaca. Cara membaca yang baik yang terakhir adalah kenali selera membaca kamu. Selera membaca dalam hal ini bukan selera genre buku, tetapi lebih ke metode membaca yang kamu senangi. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa ada orang yang suka dan nyaman belajar secara studio. Ada juga yang visual dan menggunakan keduanya, yaitu audio visual. Nah, buat kamu nih yang dengan sadar, nyaman, dan senang menulis sambil mendengarkan musik, maka tidak ada salahnya kamu membaca sambil mendengarkan musik kesukaan kamu. Atau mungkin kamu salah satu orang yang lebih suka membaca sambil nonton televisi. Jika memang itu tidak mengganggu, sah-sah saja. Bisa dilanjutkan. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya.